Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dalam pelajaran matematika. Matematika gaya, matematika yang asik dan inovatif dan kreatif dari Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh Maksida. Bersama saya Bapak Fathul Amin SSI. Saya pengajar matematika kelas 10 matematika wajib Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh. Juga kelas 11 saya mengajar matematika lintas minat. Kemudian kelas 12 saya mengajar matematika peminatan. Sebelum ke pembelajaran, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Fathul Amin SSI. Alamatnya Tanjung Sari, Sidayu, Gresik. Tanjung Sari itu Sidayu ke timur, terus masuk desa Randuboto, kemudian ada dusun Tanjung Sari. Dusun Tanjung Sari itu desanya desa Randuboto. Bagi anak yang belum kenal, bagi anak yang belum tahu ya, silakan dolan ke sana. Ada wisata kapal pesiar, ada wisata kuliner di daerah Brangwetan atau ujung timur. Kemudian untuk pendidikan saya MI-nya TK-nya dulu TK Muslimat Nurul Hikmah Tanjung Sari, Sidayu. Kemudian MI-nya di MI Mambaud Dakwah Tanjung Sari, Sidayu. Saya alumni sana. Kemudian SMP atau MTS-nya saya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh Sidayu. Bagi anak-anak MTS Kanjeng Sepuh, saya ke kelasnya ya. Kita satu alma mater. Kemudian MA-nya MA Kanjeng Sepuh Sidayu. Kemudian S1 saya kuliah S1 jurusan matematika Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Singkatannya UM. Kalau UMM itu Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau UNM itu Universitas Negeri Makassar. Kalau U sama M saja itu Universitas Negeri Malang. Kemudian sekarang sedang menempuh S2 saya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Jurusannya apa? Sama, jurusannya matematika. Semoga tahun 2020 ini maksimal 2021 bisa lulus. Kemudian di Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh ini jabatan saya waka kesiswaan. Jadi ngurusi masalah kesiswaan. Ada ngurusi anak yang pinter-pinter, ngurusi anak yang dablek, ngurusi lomba-lombanya, ngurusi ekstranya, ngurusi bina prestasinya. Untuk anak-anak yang ingin berprestasi, punya bakat, yang ingin ikut lomba silakan lapor. Untuk anak-anak yang butuh pembinaan, silakan konsultasi dengan BK. Kalau BK nggak ngatasi, bisa dengan saya. Itu ya, saya jabatannya Waka Kesiswaan Madrasah Aliyah Kanjeng Sepuh. Oke, mungkin itu. Barangkali ya nanti pengen kenal lagi, silakan bisa melalui forum diskusi di lini masa e-learning atau bisa di lewat WA. Kalau ingin bikin WA group ya silahkan, atau mau memperdalam lagi tanya-tanya ke kakak alumni juga silahkan, tanya ke guru-guru yang lain juga silahkan yang ingin kenal. Pokoknya tidak ada rahasia-rahasiaan. Kemudian hobinya nonton film perang. Jadi saya hobi nonton film perang. Film perang dunia kedua hampir semua film sudah saya pernah tonton. Film perang-perangnya di Timur Tengah, Amerika itu sudah hampir semua sudah saya tonton. Sampai saya bingung, ada film perang lagi nggak ini yang bagus? Kalau film perang-perang yang kuno, film perang yang pakai pedang itu saya kurang suka karena terlalu sadis. Senangnya film tembak-tembakan itu, bawa senjata. Senang lihat tentara karena gagah ya. Jadi hobi nonton film perang.
Kenapa kok hobi nonton film perang? Bukan karena gemar membunuh gitu, bukan, tapi karena mempelajari bagaimana menyusun strategi, bagaimana menghadapi lawan, bagaimana mengatasi kepanikan. Itu belajarnya di situ. Strateginya bagaimana ini biar bisa menang. Sedang tersudut, bagaimana harus bisa meloloskan diri, harus bisa bertahan, tidak pantang menyerah. Kemudian kalau ada masalah dipecahkan bagaimana. Itu hobinya nonton film perang. Oke anak-anak, sudah cukup perkenalannya ya. Sudah 5 menit berlalu untuk perkenalan. Saya tidak membuat video orangnya yang ngomong, hanya foto saja karena tidak pede. Jadi berubah foto saja. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke matematikanya. Apa yang dibahas kali ini? Kelas 10 ini ada banyak pembahasan, ada nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak, ada pertidaksamaan nilai mutlak, ada SPL, sistem persamaan linear. Ada pembagiannya itu sistem persamaan linear 2 variabel, ada sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian ada sistem pertidaksamaan linear. Kemudian nanti ada fungsi. Nah, sekarang kita bahas nilai mutlak. Nah, nilai mutlak, apa itu nilai mutlak? Sebelum ke persamaan nilai mutlak, saya mau perkenalkan dulu. Kalian perlu tahu dulu apa itu nilai mutlak. Itu penting. Jadi apa sih yang nilai mutlak itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Nah, apaan tuh? Nah, kalau gini, kalau sampean mendapat pertanyaan, jika ada pertanyaan berapa jarak dari Sidayu ke Nggolokan, gitu ya. Berapa jarak dari Sidayu ke Nggolokan? Kalau sampean ke Sidayu ke Nggolokan, kemudian lihat speedo motor, apalagi yang digital, itu sampean amati. Sampean berangkat dari alun-alun Sidayu, kemudian berhenti di pom bensin Nggolokan, itu jaraknya berapa misalkan. Selisih antara 5 dan 9 itu berapa? Sering kan? Selisihnya berapa? Ayo coba dipikir, selisihnya berapa? Selisih. Ya, selisihnya. Selisih umurmu 9 tahun, adikmu 5 tahun. Selisih umurmu berapa? Nah, misalkan seperti itu. Selisih antara -3 dan 11. Selisihnya antara -3 dan 11, bukan 3 loh ya, min 3 dan 11 selisih. Kemudian jumlah siswa kelas 10 berapa? Misalkan jumlah siswa kelas 10 berapa? Nah, ini ada lagi jarak 7 ke 0. Nah, ini ada visualnya, jelas bisa dilihat. Jarak 7 ke 0 berapa? Ya, dihitung saja jaraknya berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya 7. Dari 0 ke 7. Dari 7 ke 0, dibalik juga gak apa-apa. Nah, berapa jarak -4 ke 5? Nah, ini ada negatifnya ini. Itu yang dikuningi itu, kotak kuning. Berapa jaraknya 4 ke 5? Ya dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau jaraknya 4 ke 5 berapa? Jaraknya 1. Tapi kalau jaraknya -4 ke 5 berapa? Kemudian berapa jarak -6 ke 1? Lah, ini sama-sama negatifnya. Itu yang dikotai biru itu. Jaraknya berapa itu? Ya dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya -6 ke 1 itu 5. Lah, kalau dapat pertanyaan seperti itu, sekarang akar masalahnya, pokok masalahnya, pernah nggak ada yang jawab negatif nggak? Misalkan berapa jarak -6 ke 1? Jaraknya berapa? Jarak loh ya, jarak. Jaraknya -5. Masa ada yang jawab seperti itu? Masa jarak negatif? Nah,
Jika ada pertanyaan berapa jarak dari nilai penggolokan, mestinya kan 2 km atau 2 apa? 2 km. Selisih antara 5 dan 9 berapa selisihnya? Selisihnya ya 4. Bilangan 5 ke bilangan 9. 5 ke 9 ya 4. Selisih antara min 3 dan 11 berapa? Selisihnya min 3 itu di kirinya 0, 11 itu jauh di kanannya 0. Dihitung jaraknya berapa garis bilangan itu. Oh, jaraknya 14. Jumlah siswa kelas 10. Pernah jumlah siswa kemudian negatif? Jumlah siswa kelas 10 berapa? Oh, jumlahnya min 15, Pak. Oh, enggak mungkin. Kemudian jarak 7 ke 0 sudah dihitung tadi, jaraknya kan 7. Jarak min 4 ke 5 dihitung, jaraknya berapa? 9. Jarak min 6 ke min 1 dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya 5. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah jawabannya itu menghasilkan negatif kan? Bilangan negatif jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jika ada yang ini, yang jarak Jayung Golokan 2 km. Selisih antara 5 dan 9 4. Selisih antara min 3 dan 11 14. Jumlah siswa kelas 10 73. Jarak 7 ke 0 7. Jarak min 4 ke 5 9. Jarak min 6 ke min 1 5. Semuanya positif. Nah, apa maksudnya itu? Semua jawaban adalah suatu bilangan positif kan? Tidak pernah negatif. Itulah konsep. Demikianlah konsep harga mutlak. Nilai mutlak itu seperti itu. Nilai mutlak itu nilai yang selalu positif. Ya, nilai yang selalu nilai suatu bilangan yang harganya selalu positif. Nilai suatu bilangan yang harganya selalu positif itulah harga mutlak atau nilai mutlak. Ada yang bilang harga mutlak, ada yang bilang nilai mutlak. Kalau dalam bahasa Inggris absolute value. Atau bisa diartikan nilai mutlak merupakan jarak suatu nilai dari titik 0. Jarak suatu nilai dari titik 0. Nah, jarak 13 ke dari 0 berapa ya? 13. Tidak mungkin min 13. Jarak min 5 ke 0 jaraknya berapa? Tidak boleh bilang min 5 itu tidak boleh. Jaraknya ya 5. Gitu ya. Jadi nilai mutlak itu bisa diartikan jarak suatu nilai dari titik 0. Karena dia jarak, karena nilai itu merupakan jarak, maka nilainya akan selalu positif. Jadi nilai mutlak seperti itu. Suatu nilai dari suatu bilangan, nilai dari semua bilangan-bilangan yang nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak dari A merupakan jarak dari A ke titik 0. Nah, A-nya itu ya macam-macam, bisa diisi min 5, bisa diisi min 7. Lanjut, oh macam tuh. Nah, pegang pipi. Sekarang definisi secara matematikanya. Definisi secara matematikanya bagaimana? Nah, itu kan tadi ngomong orang umum saja. Sekarang secara matematis definisinya. Nilai mutlak dari A dituliskan, nah A kemudian ada diapit garis tegak itu ya, 2 kanan kiri. Nilai mutlak dari A dituliskan seperti itu dan definisinya adalah, nah nilai mutlak A itu sama dengan nilainya ada 2. Definisinya ada 2 nilai di situ. Nilai mutlak dari A sama dengan jika A-nya itu positif atau 0, coba A-nya lebih besar sama atau sama dengan 0, itu artinya A-nya 0 atau A-nya positif. Lebih besar 0 kan positif. Lebih besar 0 itu kan bilangan di sebelah kanannya 0, bilangan positif. Tuh. Jika A-nya itu positif atau 0, maka nilai mutlak itu nilainya sama dengan A. Ya berarti sama dengan positif atau 0. Nah, jika A-nya itu negatif, A kurang dari 0 yang bawah itu, A kurang dari 0 atau A lebih kecil 0. A itu bilangan yang lebih kecil dari 0 itu bilangan apa? Bilangan negatif. Jadi itu A kurang dari 0 itu hanya simbol saja. Artinya A kurang dari 0 itu A negatif yang di dalam kurung itu. Jika A-nya negatif, maka harga mutlak A, harga mutlak itu nilainya sama dengan min A.
ya kan? Karena min A, kemudian A nya negatif, misalkan min 1, A nya min 1, berarti kan min 1. Min sama min plus. Jadi definisi ini akan menghasilkan nilai yang selalu positif. Definisi ini, makanya harga mutlak definisinya seperti ini, karena hasilnya akan selalu positif. Artinya berapapun nilai A, jika dimutlakkan maka hasilnya selalu positif berdasarkan definisi nilai mutlak di atas. Oke, sudah paham? Dipelajari ya. Sampean amati, sampean resapi nilai mutlak A itu definisinya ada 2 kategori. Jika A-nya itu positif atau 0, nilainya yang A diapit garis tegak berdiri itu, simbol nilai mutlak, oh itu sama dengan A. Oh iya pasti, karena A-nya positif ya sama dengan A, berarti positif. Kalau A-nya negatif, berarti min A, min bilangan negatif. Min bilangan negatif ya positif, berarti definisi itu akan menghasilkan nilai yang selalu positif. Nah, sekarang coba contoh konkret. Contoh konkret dong. Bagaimana contoh konkretnya? Contoh yang berupa bilangan lah, berupa bilangan. Sekarang coba dilihat. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Tentukan nilai harga mutlak 3. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mesti langsung cepet. Nilainya ya 3. Tentukan nilai harga mutlak 3 ya 3. Sesuai definisi tadi. Coba berdasarkan definisi A, jika A-nya positif maka nilainya ya A itu sendiri. Nah, diperoleh harga mutlak 3 ya 3, pakai yang atas. Nah, pakai yang atas. Sekarang tentukan nilai harga mutlak min 3. Berdasarkan definisinya itu. Nah, kalau berdasarkan definisi min 3 kan negatif. Karena min 3 negatif, pakai yang bawah itu. Berarti pakai min A. Nah, berarti min karena A-nya 3, berarti min 3. Hasilnya ya 3. Diperoleh min 3 sama dengan harga mutlak min 3 sama dengan min dari min 3. Karena A-nya negatif, pakai yang bawah. Hasilnya berapa? 3. Jadi nilai harga mutlak 3 ya nilainya 3, harga mutlak min 3 ya 3. Gitu. Contoh lagi. Contoh 2. Tentukan nilai harga mutlak atau nilai mutlak 100 berdasarkan definisi. Nah, itu berarti berapa? 100. Karena 100 positif pakai yang atas. Ya kan? Dicentang itu. Kemudian tentukan nilai harga mutlak min 12. Karena min 12 itu negatif, maka diperoleh min 12 harga mutlak itu sama dengan min dari min 12, pakai yang bawah. Jadinya 12. Gampangan. Sekarang contoh 3. Contoh 3. Jika B sama dengan 9, maka nilai B itu berapa? Jika harga mutlak B itu sama dengan 9, maka nilai B adalah berapa? Nah, B-nya, harga mutlak B-nya, harga mutlak B sama dengan 9. Kemudian ditanya B-nya berapa? Ya B-nya mesti ada 2, 9 sama min 9. Karena harga mutlak 9 itu ya nilainya 9, harga mutlak min 9 nilainya juga 9, sama-sama positifnya. Berdasarkan definisi itu definisinya harga mutlak B, hurufnya diganti-ganti gak apa-apa ya. Wah, diganti A, harga mutlak A, harga mutlak B, harga mutlak C, harga mutlak S, harga mutlak M. Itu huruf saja, simbol saja kan. Cuman ini keliru ini. Harga mutlak B jika A lebih besar 0, ini mestinya B ya anak-anak ya. Ini diganti ya, diralat sendiri ya. B lebih besar atau sama dengan 0 atau B positif. Yang bawah itu A diganti B, B kurang dari 0 atau B negatif. Itu keliru itu. Diperoleh B sama dengan 9, pakai yang atas.
Ya B sama dengan harga mutlak 9. Karena 9 kan sama dengan harga mutlak 9. Nah, sudah bentuknya sama itu. Yang kiri harga mutlak B, yang kanan harga mutlak 9. Berarti B-nya yang dalam itu tinggal ambil saja. B-nya berapa? B-nya 9. Sekarang harga mutlak B sama dengan 9. Nah, kemungkinannya 9 itu bisa min dari min 9. Lah, min dari min 9 kan sama dengan harga mutlak min 9. Sama-sama sudah ada apitnya, berdiri, garis berdiri, tinggal ambil dalamnya saja. Harga mutlak B sama dengan harga mutlak min 9. Nah, B-nya diambil. Berarti B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan min 9. Artinya apa? Jadi B-nya ada dua kategori nilai. B sama dengan 9 atau B sama dengan min 9. Itu ya, itu contoh 3. Paham toh? Nah, coba sekarang isikan titik-titik yang kosong. 1. Harga mutlak 75 sama dengan 75. Harga mutlak min 75 berapa? Ayo berapa? Diisi itu. Iya, betul. Jawabnya 75. Jika B sama dengan 11, maka nilai B sama dengan berapa? Atau berapa? Ada dua nilai kan? B-nya sama dengan berapa? Sama dengan 11 atau min 11. Betul. Jika harga mutlak min 13 sama dengan A, maka A-nya berapa? A-nya 13, positif ya, tidak pernah negatif. Jika 20 sama dengan min C, nah harga mutlak 20 sama dengan min C, maka C-nya berapa? Harga mutlak 20 itu nilainya berapa sih? 20 kan? Nah, sama dengan min C. Berarti C-nya harus min 20 karena min dari min 20 20. Berarti C-nya jawabannya min 20. Tuh. Ya, harga mutlak 20 itu kan sama dengan 20. Nah, sementara ini simbolnya min C, ada minnya di depannya. Agar min C ini jadi positif, agar min C itu jadi positif 20, maka C-nya berapa? C-nya harus negatif. Berarti min dari negatif 20 sama dengan 20. Berarti C-nya negatif 20. 5. Jika harga mutlak 10 sama dengan M tambah 4, maka M-nya berapa? Harga mutlak 10 itu harga mutlak min 10 berapa? 10. M ditambah 4 itu hasilnya harus 10. M ditambah 4 hasilnya harus 10. Lah M itu berapa ditambah 4 yang hasilnya 10? Berapa ayo? Ya 6. 6 tambah 4 sama dengan 10. Berarti M-nya 6. Dan seterusnya dikerjakan sendiri. Yang nomor 8, apakah mungkin hasil nilai mutlak adalah bilangan yang negatif? Tidak mungkin. Hasil dari nilai mutlak, pemutlakan nilai itu selalu positif. Apakah mungkin bilangan di dalam tanda itu, di tanda simbol harga mutlak itu adalah bilangan yang tak positif atau negatif? Ya mungkin saja, karena ada tuh min 13 sama dengan 13, min 100 sama dengan 100. Berarti yang di dalam itu bisa negatif. Ya. Udah kan? Oke, saatnya kuis anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, 1. Harga mutlak min 111 berapa? Yang 2, jika harga mutlak 18 sama dengan min M, berapa nilai M? Jika harga mutlak min 35 sama dengan min A, maka A-nya berapa? Tadi di contoh-contoh sudah ada kan? Sampai putar lagi video ini. Jika min C sama dengan 80, C-nya berapa? Jika min 20 sama dengan P plus 5, maka P-nya berapa? Jika harga mutlak 5 sama dengan P plus 5, maka P-nya berapa? Nah, dan seterusnya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Cukup untuk hari ini. Sudah lama itu, sudah lebih dari 20 menit. Kalau tidak paham, sampai putar lagi videonya, diputar lagi sampai paham. Belajar berkali-kali. Jangan lupa ya, belajar sendiri di rumah. Lihat saluran YouTube-nya Madrasah Aligang Sepuh. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe biar madrasah kita channelnya dilihat banyak orang. Kalian anak hebat ya, jangan pantang menyerah. Semoga bisa segera ketemu di sekolahan biar nggak online terus.
dan bisa pembelajaran tatap muka. Oke, untuk itu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Silakan belajar sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di sini Pak Guru juga belajar terus. Sampean juga belajar. Sampean masih kecil-kecil, masih muda. Semangatnya masih harus tinggi karena sampean nanti adalah generasi penerus. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.